Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, bagi yang hendak mudik hendaknya memahami tentang fikih safar. Pembahasan yang harus kita pahami tentang safar adalah bahwa yang pertama, bahwa safar adalah merupakan perkara yang madhinnatu al-masyaqqah. Adanya kesulitan itu ada pada safar terkadang. Apalagi di zaman dahulu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa as-safaru qit'atun minal adab, bahwasanya safar itu bagian daripada adab. Ya, adab yang dimaksud yaitu bahwa itu siksaan untuk badan kita. Kita letih, lelah dan yang lainnya. Maka dari itulah dalam safar ada keringanan-keringanan yang tidak dibolehkan ketika kita mukim. Apa itu keringanan yang diperbolehkan bagi orang yang safar? Yang pertama yaitu mengqashar sholat. Mengqashar sholat itu sangat dianjurkan sekali bagi orang yang musafir. Ya, sampai-sampai para ulama berbeda pendapat apakah mengqashar itu wajib hukumnya ataukah mengqashar itu hukumnya sunnah yang sifatnya muakkadah. Yang jelas Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun menyempurnakan sholatnya ketika safar. Tidak ada satupun hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW menyempurnakan sholatnya saat safar. Maka sangat ditekankan kita untuk mengqashar. Kecuali kalau kita sholat berjamaah di sebuah masjid dan kita sholat di belakang imam yang mukim. Maka saat itu saudaraku sekalian, kita tidak boleh untuk mengqasharnya. Wajib kita sholat secara sempurna mengikuti imam tersebut. Akhwal iman, dan ini merupakan keringanan alhamdulillah dari syariat kita. Kemudian saudaraku sekalian, azani Allah wa iyakum, yaitu juga disyariatkan kita menjamak dua sholat saat safar. Makanya sebagian ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwa jamak dua salat itu disunnahkan atau yustahabu idza jadda safar. Ya, ketika sedang dalam safar, dalam perjalanan kita itu. Itu kemudahan tentunya, walaupun jamak dua salat pun diperbolehkan bagi orang yang tidak safar itu mukim. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyakum. Kemudian apa batasan safar? Para ulama berbeda pendapat tentang batasan safar. Kapan jarak disebut safar? Sampai 15 pendapat. Namun pendapat yang paling kuat wallahu alam, yang dirajikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak ada batasan tentang jarak safar. Karena dalil-dalil dalam hal ini berbeda-beda. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pergi ke Dzul Hulaifah dan beliau sudah mengqashar salat di sana. Padahal jarak Madinah dengan Dzul Hulaifah hanya 10 km saja. Disebutkan dalam hadis bahwasanya penduduk Mekah, bersama Rasulullah SAW ikut mengqashar salat di Arafah dan di Mina. Padahal jaraknya, hanya sekitar 12 km, ke Arafah sekitar 24 km. Maka dari itu kata Syekhul Islam, karena tidak ada batasannya, maka dikembalikan kepada uruf. Adat istiadat setiap tempat. Yang menurut uruf kita itu safar, maka itu disebut safar. Adapun kalau tidak safar menurut uruf kita, maka kita tidak anggap safar. Seperti misalnya dari Jakarta ke Bogor, kalau menurut urufnya itu bukan safar karena itu dekat dianggapnya oleh penduduk sana, maka pada waktu itu kita tidak perlu safar, atau tidak perlu mengqashar. Namun kalau kita masih ragu, apakah ini sudah masuk safar atau tidak, maka pada asalnya tidak boleh mengqashar. Pada asalnya, kita sholat harus sempurna. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyakum. Kemudian, berapa lama disebut musafir? Ini pun berkhilaf para ulama banyak sekali.
Sebagian mengatakan 4 hari dengan pendapat jumhur. Sebagian mengatakan 8 hari. Sebagian mengatakan 17 hari berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW selama 17 hari berada di sebuah tempat, seingat saya itu Khaybar, terus mengqasar. Sebagian mengatakan 19 hari, sebagian mengatakan 21 hari, dan masing-masing punya hadisnya yang sahih. Dan Rasulullah pernah melakukan itu semuanya. Berarti itu menunjukkan saudaraku sekalian tidak ada batasan. Sehingga kembali kata Ibnu Taimiyah dikembalikan kepada uruf. Ya, wallahu a'lam. Selama kita tidak ada niat untuk tinggal di sana dan kita akan kembali kepada tanah air kita, maka kita terus-menerus boleh mengqasar. Misalnya kalau kita pergi ke suatu tempat dan kita tidak tahu, kita akan menyelesaikan urusan kita di tempat itu sampai berapa hari. Kita pergi misalnya ke Singapura dan karena ada suatu urusan dan kita tidak tahu kita akan selesai apakah seminggu atau 2 minggu, kita tidak tahu. Ya, yang jelas setelah selesai urusan kita akan pulang ke negeri kita, ke tanah air kita. Maka pada waktu itu boleh dia terus-menerus mengqasar atas pendapat yang paling kuat. Oleh karena itu Abdullah bin Umar pernah beliau ada keperluan dan pergi ke Azerbaijan dalam rangka jihad fisabilillah. Selama 6 bulan beliau mengqasar terus-menerus. Nah, demikian saudaraku sekalian, yang berhubungan dengan masalah jarak dan waktu safar. Kemudian saudaraku sekalian, hendaknya kita juga memperhatikan adab-adab dalam safar. Apa adabnya? Diantaranya yang pertama saudaraku sekalian, ya, kita meluruskan niat kita dalam safar. Jangan sampai kita safar dalam rangka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga safar kita pun menjadi maksiat. Tapi usahakan safar kita adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau setidaknya safar yang sifatnya mubah secara syariat. Jangan sampai melakukan safar yang sifatnya makruh, apalagi yang haram, na'udzubillah. Kemudian yang kedua, adabnya saudaraku sekalian, ya. Kita ketika hendak safar pergi jauh misalnya, hendak umroh misalnya, atau kita hendak pergi lama misalnya, maka kita hendaknya meminta nasihat kepada para alim ulama, kepada orang-orang yang saleh, ya. Karena sesungguhnya demikian yang diajarkan. Suatu ketika kata Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW memberikan kepada kami sebuah nasihat yang sangat membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan ini nasihat orang yang hendak berpisah, maka berikan kami wasiat. Itu menunjukkan kita disyariatkan meminta wasiat kepada orang yang berilmu, kepada orang yang saleh. Demikian pula kalau kita punya hutang, segera bayar hutang kita. Karena kita tidak tahu apakah dalam safar kita akan selamat atau tidak. Kalau kita ada wasiat yang hendak kita sampaikan kepada keluarga kita, hendaknya kita berwasiat. Namun tentunya wasiat itu kalau berupa harta tidak boleh diperuntukkan kepada ahli waris. Dan tidak boleh lebih dari 1/3. Saudaraku seiman. Kemudian saudaraku sekalian, ya. Ketika kita berangkat safar, jangan lupa yang pertama adabnya yaitu membaca doa ketika naik kendaraan. Ketika kita naik kendaraan, kita ucapkan bismillah. Ya. Kemudian ketika kita duduk, kita ucapkan alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka rabbi zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Demikian Rasulullah membacanya. Lalu Rasulullah pun tertawa. Kemudian saudaraku sekalian, jangan lupa untuk membaca doa keluar rumah dengan membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Karena apabila kita membaca itu, kata Rasulullah SAW, maka setan akan berkata kepada teman-temannya,
ya, maka orang ini akan dikatakan kepadanya, hudita wa wukita wa kufita, kamu telah diberi hidayah, kamu akan dilindungi dan kamu akan dicukupi. Dan setan akan berkata kepada teman-temannya, bagaimana kamu akan bisa menggoda orang yang dikatakan kepadanya, kamu sudah diberi hidayah, sudah diberikan perlindungan dan dicukupi. Subhanallah. Kemudian saudaraku sekalian, ketika kita dalam perjalanan disyariatkan ketika melewati ya tanjakan, kita bertakbir, Allahu Akbar. Ketika kita turun, ya, mengucapkan apa? Subhanallah. Dan ingat, ya, ketika kita hendak safar, jangan lupa membaca doa safar. Adalah Rasulullah SAW apabila hendak berangkat safar mengucapkan, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa minal amal ma tarada. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tawi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Dan apabila beliau hendak pulang, maka Rasulullah membaca doa itu lagi dan menambahkan di akhirnya aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. Nah ini saudaraku sekalian, jangan lupa ya, agar kita dihindarkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan dalam safar kita. Dan kita banyak tawakal kepada Allah dalam safar kita. Memohon kepada Allah keselamatan, memohon dan banyak berdoa, karena doa orang yang musafir itu makbul, mustajab. Ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Ya. Kemudian saudaraku sekalian, disyariatkan kita ketika di kendaraan, ya, kita memperbanyak sholat sunnah. Adalah Rasulullah SAW ketika ya di atas kendaraannya beliau sholat sunnah dan mengikuti arah kendaraannya kemanapun perginya. Itu menunjukkan bahwa di atas kendaraan tidak wajib menghadap kiblat. Ya. Kita sholat sambil duduk. Lalu bagaimana tata cara sholat sambil duduk? Ya. Maka kita tayamum kalau memang tidak ada air. Kalau misalnya kita berada di pesawat ataupun dengan berada di tempat yang memang tidak ada air padanya, kita tayamum dengan yang kita temukan di situ. Lalu kita menghadap, ya, kalau kita bisa mampu menghadap kiblat, kita menghadap ke kiblat. Kalau kita mampu berdiri di atas pesawat misalnya, wajib kita berdiri. Kalau tidak mampu, maka silakan duduk. Kalau kita takbiratul ihram, kita membaca doa istiftah, al-fatihah, surat. Kemudian kita rukunya itu, ya, dengan sedikit, ya, membungkukkan demikian. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian kita sujud lebih rendah daripada ruku kita. Jangan sampai rukunya lebih rendah daripada sujud. Tapi hendaknya sujud kita lebih rendah daripada ruku kita. Ya, kita baca doa atau zikir ketika ruku dan sujud sebagaimana sudah kita ketahui. Kemudian, ya, kita duduk di antara dua sujud seperti halnya biasa, namun dalam keadaan duduk di atas tempat duduk kita. Kemudian, ya, apabila itu 2 rakaat, kemudian 2 rakaat yang terakhirnya kita salat, kita tahiyat akhir, kemudian salam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian saudaraku, ya, apabila kita telah menyelesaikan kebutuhan kita saat safar, ya, hendaknya kita segera pulang. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, idza qada ahadukum nahbahu aw kama qala, ya, falyarji ila ahli. Apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan urusannya di safar itu. Dalam satu riwayat yang lain, idza qada ahadakum hajjahu, apabila salah seorang dari kalian menyelesaikan hajinya, selesai sudah, falyarji ila ahli, hendaklah ia pulang ke keluarganya. Ini menunjukkan bahwa, ya, sangat ditekankan saudaraku, kalau kita sudah menyelesaikan urusan kita segera pulang. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, setelah haji selesai, setelah umrah selesai, jalan-jalan dulu kesana kemari, ya, tentu ini tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW untuk segera pulang ke
ke keluarganya, karena Rasulullah menyuruh demikian, segera pulang. Iya, kecuali kalau di sana ada kebutuhan-kebutuhan yang memang ya kita sangat butuhkan, saudaraku sekalian. Ya, kecuali juga kalau kita mau mengunjungi Masjidil Aqsa untuk kita bisa sholat di sana. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Kemudian saudaraku sekalian, saat kita safar dalam perjalanan, kita banyak zikir kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, dan banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, ketika kita hendak pergi safar meninggalkan saudara-saudara kita, keluarga kita dianjurkan untuk mengucapkan kepada mereka apa? Ya, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Dan keluarganya mengucapkan kepada dia, ya, astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalak wa khawatima amalik. Dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku mau safar." Ya, apa kata Rasulullah? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah menambahkan kamu ketakwaan. Zidni, tolong tambahkan ya Rasulullah. Wa ghafara dzambaka. Dan semoga Allah mengampuni dosa kamu. Zidni ya Rasulullah, tambahkan ya Rasulullah. Wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Dan semoga Allah mudahkan kamu di mana saja kamu berada. Itu doa buat kita, bagi orang yang mau safar. Saudaraku sekalian, ya. Kemudian saudaraku, ya, ketika kita pulang, hendaknya kita sebaiknya membeli oleh-oleh yang bisa kita berikan kepada istri dan anak kita yang kita tinggal. Iya. Agar mereka senang dan gembira. Demikian ya yang disunahkan oleh sebagian ulama. Bahkan dalam satu riwayat ada sebagian sahabat ketika sampai rumahnya ia menyembelih unta dan dibagi-bagikan kepada karib kerabatnya, kepada tetangganya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika ia telah pulang tersebut, dan hendaknya juga dia menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan saat dia safar. Karena Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Demikianlah ya sekilas tentang fikih safar. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.